wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yaitu tentang kecerdasan buatan. Di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Ya, saya bernama Aulia Rahmati Siregar dan di sebelah saya nama saya Nuraida Fahmi. Saya Ria Eka Wardani. Saya Muhammad Ridwan. Saya Bagus Amanda Kusuma. Dan inilah presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Eka Wardani, NPM 2409100105. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum Data Science dan Machine Learning berbasis Python dengan topik yaitu analisis klaster pelanggan grosir menggunakan algoritma K-means. Dataset yang kami gunakan ini adalah Wallace Customer Dataset yang bersumber dari UC Machine Learning Repository. Dataset ini berisi data pembelian tahunan dari 440 pelanggan, sebuah distributor grosir di Portugal. Terdapat 8 variabel dalam dataset ini, yaitu yang pertama dia ada channel atau saluran distribusi atau hotel. Yang kedua ada region, yaitu wilayah geografis pelanggan. Dan yang ketiga dia ada fresh, yaitu produk segar seperti buah dan sayuran. Yang keempat dia ada milk atau produk susu. Yang kelima dia ada grocery, produk sembako. Yang keenam ada produk beku. Dan yang ketujuh dia ada deterjen paper atau produk pembersih dan kertas. Dan yang kedelapan dia ada daily session, yaitu produk makanan atau minuman atau daily. Nah, tujuan utama dari analisis ini adalah untuk melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan pola pembelian mereka. Sehingga perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Ini dia. Ya. Saudara. Ini dia hasilnya, ada informasi data awalnya. Ini dia. Ada info datasetnya. Ada eksplorasi data analisis. Nah, ini dia gambar distribusi freshnya. Data frekuensi. Ini dia adalah korelasi antar fitur. Ini dia ada pemilihan fitur atau scaling data. Ini dia menentukan nilai K-means-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang proses eksplorasi data dan persiapan data. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari pertama lo makan aku. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini ada eksplorasi data atau EDA. Pertama, kami memuat dataset dan memeriksa strukturnya. Dataset ini terdiri dari 440 baris dan 8 kolom dan tidak ditemukan nilai yang hilang. Pada gambar 1, terlihat distribusi variabel fresh yang memiliki distribusi skewed ke kanan, yang artinya sebagian besar pelanggan memiliki pembelian produk segar yang relatif rendah, namun ada sejumlah kecil pelanggan dengan pembelian sangat tinggi. Pada gambar 2, yaitu ada heat map korelasi menunjukkan bahwa variabel grocery dan deterjen paper memiliki korelasi positif yang kuat. Ini menandakan bahwa pelanggan yang banyak membeli sembako cenderung juga membeli banyak produk pembersih. Selanjutnya yaitu ada B, pemilihan fitur. Kami menggunakan 6 fitur numerik sebagai input keyman, yaitu fresh, milk, grocery, frozen, deterjen paper, dan daily session. Variabel channel dan region tidak digunakan karena bersifat kategorikal. Yang terakhir yaitu ada C, scaling atau normalisasi. Sebelum menjalankan Keymeans, data kami normalisasi menggunakan standar scalar dari Scikit-learn. Langkah ini sangat penting karena Keymeans sensitif terhadap skala data. Standar scalar mengubah setiap fitur agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1, sehingga semua fitur memiliki bobot yang seimbang dalam penghitungan jarak Euclidean. Berikut inilah dia tampilannya. Di sini ada interpretasi hasil. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang tentang menentukan jumlah klaster yang optimal.
Perkenalan lagi. Baik. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini selanjutnya saya akan membahas tentang elbow method. Penentuan nilai K atau elbow dan Silhouette. Salah satu tantangan utama dalam Kamenz adalah kita harus menentukan jumlah cluster K. Terlebih dahulu, kami menggunakan dua metode untuk menentukannya. Yang pertama ada elbow method. Elbow method bekerja dengan cara menghitung nilai inertia, yaitu jumlah kuadrat jarak setiap titik data ke pusat clusternya untuk setiap nilai K dari 2 hingga 8. Semakin besar K, maka inertia akan semakin kecil. Namun kita mencari titik siku atau elbow, yaitu titik di mana penurunan inertia mulai melambat secara signifikan. Dari grafik yang terlihat di sini, dapat kita lihat bahwa penurunan inertia mulai melambat pada K sama dengan 2 atau K sama dengan 3. Ini menjadi indikasi awal nilai K yang tepat. Lalu yang kedua ada Silhouette score. Untuk memastikan pilihan K terbaik, kami juga menghitung Silhouette score. Silhouette score mengukur seberapa mirip sebuah data dengan klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster terdekat lainnya. Nilainya berkisar antara -1 hingga 1, di mana nilai lebih tinggi menunjukkan klaster yang lebih baik dan lebih terpisah. Dari grafik gambar 4, ini dia. Dari grafik yang saya tunjukkan ini, Silhouette score tertinggi diperoleh pada K sama dengan 2, yang berarti pembagian ke dalam dua klaster menghasilkan pengelompokan yang paling kohesif dan terpisah jelas. Sekian dari saya. Udah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan menunjukkan visualisasi penyebaran klaster menggunakan PCA sebelum menyampaikan kesimpulan akhir. Nah, visualisasi PCA 2 dimensi. Data kita memiliki 6 dimensi fitur, sehingga tidak bisa divisualisasikan langsung. Oleh karena itu, kami menggunakan teknik PCA untuk untuk mereduksi dimensi menjadi dua komponen utama, sehingga klaster bisa disampaikan dalam grafik dua dimensi. Pada gambar 6, setiap titik, nah ini dia untuk gambar 6-nya. Nah, pada gambar 6 ini, setiap titik mewakili satu pelanggan, dan warna titik menunjukkan klaster tempat pelanggan tersebut dikelompokkan. Terlihat bahwa klaster-klaster yang terbentuk relatif terpisah satu sama lain, meskipun terdapat sedikit tumpang tindih di area perbatasan. Hal ini merupakan kondisi yang wajar dan menunjukkan bahwa model Keynes berhasil menemukan pola pengelompokan yang bermakna dalam data. Nah, dan untuk kesimpulan terakhirnya, dari keseluruhan analisis yang telah kami lakukan, kami dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Dataset Dataset Wolesel customer berhasil dikelompokkan menjadi beberapa segmen pelanggan berdasarkan pola pembelian.
Standar scalar terbukti penting untuk menyeimbangkan skala fitur sebelum clustering dilakukan. Metode Elbow dan Solte Score membantu kami memilih jumlah cluster yang optimal secara objektif. Setiap cluster memiliki profil pembelian yang berbeda dan dapat diinterpretasikan secara bisnis. Nah, demikian presentasi dari saya. Nah, dan untuk hasil dari perhitungan Excel-nya yaitu ini. Nah, ini ada 30 dataset dengan rumus seperti ini. Nah, dan untuk centroidnya seperti ini. Nah, dan untuk jumlah data per klasternya, klaster 1 sebanyak 25 data, klaster 2 ada 4 data, dan klaster 3 ada 1 data. Nah, demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang visualisasi PCA dan kesimpulan. Nah, di visualisasi PCA ini dia memiliki 2 dimensi, yaitu data kita ini memiliki 6 dimensi fitur sehingga dia tidak bisa divisualisasikan langsung. Oleh karena itu, dia harus menggunakan PCA atau Principal Component Analysis. Untuk merediksi dimensinya menjadi 2 komponen utama sehingga cluster bisa ditampilkan dalam grafik 2 dimensi pada gambar 6. Setiap titik mewakili satu pelanggan dan warna titik menunjukkan cluster tempat pelanggan tersebut dikelompokkan. Nah, terlihat bahwa cluster-cluster yang terbentuk relatif terpisah satu sama lain, meskipun menunjukkan bahwa model K-means berhasil menemukan pola pengelompokan yang bermakna dalam data. Ini dia codingannya, training K-means. Di sini disebut jumlah data per cluster, jumlah data per cluster. Ini 8 visualisasi PCA 2 dimensi. Dan ini ada interpretasi hasilnya. 6 visualisasi yang betul-betul menyebarkan cluster dan ruang dimensi kepala kelompok penganut. Simpulannya, dari keseluruhan analisis yang telah kami lakukan, kami dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dia ada dataset Wally Cell atau customer berhasil dikelompokkan menjadi beberapa segmen. Pelanggan berdasarkan pola pembelian. Yang kedua ada star. Yang kedua dia ada standar color terbukti penting untuk menyeimbangkan skala fitur sebelum clustering dilakukan. Metode Elbow dan Silhouette Score membantu kami memilih jumlah cluster yang optimal dan objektif. Setiap cluster memiliki profil pembelian yang berbeda dan dapat diinterpretasikan secara bisnis. Visualisasi PCA memperlihatkan bahwa cluster yang terbentuk cukup terpisah menandakan kualitas clustering yang baik. Hasil segmentasi ini dia dapat digunakan perusahaan untuk strategi pemasaran yang lebih terarah dan efisien. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami yang mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari hasil presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.